Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Setelah Faida Achanta tersadar, dia kemudian merencanakan sesuatu dengan Geoffrey Foster. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6940-6945. Chapter 6940. Menurut Geoffrey Foster, situasi Faida Achanta saat ini sangat berbahaya. Meski tidak ada yang sengaja mengincarnya. Tapi mungkin suatu saat, dia akan langsung berlari untuk melompat ke laut lagi. Situasi ini sangat sulit untuk dihadapi. Tidak peduli gejala macam apa ini, Harvey York merasa itu mungkin tidak sesuai dengan kemampuannya. Perwakilan York, pernahkah kamu memperhatikan bahwa pada akhirnya, Faida Achanta agak menyayangimu, dan bahkan mengambil inisiatif untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukanmu? Geoffrey Foster memikirkan hal lain. Apakah menurutmu jika kamu membuat kesalahan seperti ini, apakah itu akan menyelesaikan situasinya? Tentu saja, aku tahu bahwa perwakilan York kamu telah memiliki seorang wanita, jadi aku tidak akan memaksanya. Tapi aku pikir selama beberapa hari terakhir ketika Faida Achanta tinggal di Grand City, dapatkah kamu mencoba menemaninya sebanyak mungkin? Dengan cara ini, mungkin bisa menstabilkan suasana hatinya. Neve Foster juga mengangguk seperti menumbuk bawang putih saat ini, dia bisa melihat bahwa situasi Faida Achanta mendesak dan rumit. Jika Harvey York tidak mau membantu, mungkin begitu Faida Achanta bangun, dia akan berlari untuk melompat ke laut lagi. Harvey York tidak bisa berkata-kata, dan kemudian menghela nafas dan berkata, "Tetua Foster, kamu juga harus tahu bahwa kita hanya dapat menipu orang untuk sementara waktu, dan tidak akan berlaku seumur hidup. Jika aku terus berpura-pura menjadi orang yang disebut ditakdirkan ini, tidak apa-apa untuk melihat bagaimana keadaannya. Tapi kepura-puraan seperti itu ditakdirkan untuk tidak bertahan lama. Jika ini bukan kutukan, tapi penyakit, maka ini adalah penyakit hati. Penyakit hati masih membutuhkan obat hati." Geoffrey Foster tampak serius dan berkata, "Perwakilan York, tentu saja aku sangat mengerti apa yang kamu katakan. Tapi yang paling penting sekarang adalah menstabilkannya. Benar-benar tidak apa-apa, ketika masalah di Grand City diselesaikan, aku akan mengirimnya langsung ke Amerika Serikat. Tempat itu berjarak 108.000 mil dari Grand City, jadi pasti tidak akan terjadi situasi seperti ini lagi kan?" Setelah Harvey York merenung sejenak, dia mengerutkan kening dan berkata, "Menurutku itu masih tidak pantas. Lagi pula, aku tidak pernah banyak berhubungan dengannya, aku juga bukan orang yang ditakdirkan. Jika penipuan kita membuat situasinya lebih rumit, atau bahkan melahirkan kepribadian ketiga. Aku khawatir pada saat itu, semuanya tidak akan berakhir." Mendengar kata-kata Harvey York, alis Geoffrey Foster berkerut lebih dalam. Tepat ketika dia akan terus mengatakan sesuatu, Faida Achanta tiba-tiba perlahan membuka matanya. Dia memperhatikan bahwa Harvey York sedang duduk di sebelahnya. Dia hampir tidak bisa membantu tetapi meraih lengan Harvey York. "Harvey York, aku sudah lama mencarimu, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi. Dalam hidup ini, aku pasti akan bersamamu, apakah kamu menyukaiku atau tidak. Bahkan jika kamu hanya memperlakukanku sebagai teman biasa, aku bersedia. Aku percaya bahwa akan ada hari ketika ingatanmu akan hidup kembali." Pada saat ini, Faida Achanta tampaknya telah mengidentifikasi postur Harvey York. Sudut mata Harvey York berkedut, dan setelah beberapa saat, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan mencoba untuk tinggal di sini selama aku berada di Grand City." Mendengar kata-kata Harvey York, Faida Achanta tersenyum manis dan tertidur lagi. Dan, Geoffrey Foster dan Neve Foster juga menghela nafas pada saat yang sama, setidaknya dilihat dari situasi saat ini, Faida Achanta untuk sementara sudah stabil. Tidak peduli seberapa buruk situasinya selanjutnya, itu tidak akan lebih buruk. Chapter 6941. Melihat Faida Achanta tidur lagi, Harvey York tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Tetua Foster, aku mendengar sebelumnya bahwa saat ini tidak ada penguasa kota di Grand City. Lalu apa yang terjadi pada Tuan Kota Tua yang kamu sebutkan sebelumnya?" Geoffrey Foster menghela nafas dan berkata, "Sejak Imam Besar membuat ramalan 10 tahun yang lalu bahwa Faida Achanta adalah reinkarnasi ketiga dari leluhur Grand City. Penguasa Kota Tua meninggalkan Grand City untuk mencari solusi dalam masalah ini. Sejak 10 tahun lalu, penguasa Kota Tua tidak pernah muncul lagi. Semua orang percaya bahwa dia sudah mati, jadi ketujuh leluhur Grand City bersama-sama setuju bahwa pada saat ini, tidak ada pemilik Grand City." Harvey York terus mengerutkan kening. "Lalu apa yang terjadi dengan Dan Parker?" Geoffrey Foster berkata dengan lembut. Dan Parker dapat dianggap sebagai murid tertutup dari penguasa Kota Tua, tetapi penguasa Kota Tua mengajarinya hanya kurang dari setahun sebelum meninggalkan Grand City. Dan menurut aturan Grand City, jika Faida Achanta meninggal atau menikah,
Posisi pemimpin sekte dari Sekte Lima Racun akan jatuh ke tangan Dan Parker. Dan penguasa Grand City juga akan menjadi miliknya. Harvey York menganggukkan kepalanya sedikit ketika dia mendengar ini, dan dia mengerti banyak hal lagi. Faida Achanta memang orang dari Sekte Lima Racun, dan ayahnya juga seharusnya menjadi pemimpin Sekte Lima Racun. Namun, penguasa kota Realm sebenarnya adalah pemimpin dari Sekte Lima Racun, yang masih membuat orang merasa sedikit sulit dipercaya. Lupakan saja, ini tidak ada hubungannya denganku. Mari temukan cara untuk melihat apakah kita bisa menyelesaikan masalah Faida Achanta. Sambil berpikir, Harvey York mengerutkan kening dan menggenggam denyut nadi Faida Achanta lagi. Hanya dapat dikatakan bahwa situasi Faida Achanta 10.000 kali lebih rumit daripada situasi Geoffrey Foster sebelumnya. Melihat ekspresi tak berdaya Harvey York, Geoffrey Foster menghembuskan napas lega. Dia memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang karakter Harvey York. Dia tahu betul bahwa karena Harvey York telah menjanjikan sesuatu, dia pasti akan menemukan cara untuk melakukannya. Neve Foster juga menjulurkan lidahnya, dengan tatapan aneh. Adegan di depannya, tidak peduli bagaimana melihatnya, agak mirip dengan novel dan serial sinetron di TV. Pada saat yang sama, saat Harvey York mengalami sakit kepala yang tak tertandingi, di sebuah aula pribadi yang agak elegan di kota Grand City. Sambil menyedut Tupperware Islandia yang baru saja dipetik, Clarion Parker berkata dengan ringan. Dengan kata lain, bajing Harvey York tidak hanya mendarat di Hyperborea dengan selamat. Dia juga dengan mudah menangani para pembunuh yang mengincarnya, bahkan duo Ruins dan Ases dari wilayah segitiga, tidak dapat menahan satu gerakan pun dari tangannya. Nobuko Kawashima dari negara pulau bahkan belum memperlihatkan wajahnya, dan dia mati dengan mengerikan. Luar biasa, aku tidak bisa membayangkan ada orang besar yang begitu kuat di Grand City kita. Dikatakan bahwa kali ini, dia tidak hanya ingin mengambil 3 aula, tetapi juga bersiap untuk membatalkan pernikahanmu dengan Sienna Wright. Tuan Muda Parker, apakah kamu benar-benar akan menerima semua ini begitu saja? Apakah kamu tidak ingin melenyapkannya? Menghadapi Clarion Parker, Dan Parker menyesap teh dengan ekspresi acuh tak acuh, dan ada warna yang dalam di matanya, tetapi dia tidak banyak bicara. Clarion Parker melanjutkan. Tuan Muda Parker, aku juga menerima kabar bahwa orang itu pergi ke Sekte Universal keluarga Foster. Orang tua itu tidak ada di pihak kita sejak awal, dan sekarang aku khawatir situasinya bahkan lebih merepotkan. Pada saat ini, ponsel Dan Parker tiba-tiba bergetar hebat. Dia mengangkat teleponnya dan meliriknya, senyum tipis muncul di wajahnya. Clarion Parker sedikit mengernyit. Tuan Muda Parker, apakah kamu mendengarkanku? Harvey York, apakah kita akan melenyapkannya? Chapter 6942. Lenyapkan? Mengapa harus melenyapkannya? Dan Parker dengan santai mengeluarkan cerutu, menyalakannya dan mengeluarkan cincin asap besar dari mulutnya. Aku baru saja mendapat kabar bahwa Faida Achanta menjadi gila. Dia memutuskan bahwa Harvey York adalah orang yang ditakdirkan untuknya. Dalam hal ini, begitu Harvey York meninggalkan Grand City, dalam hal sifatnya, bahkan jika dia tidak bunuh diri, dia akan berakhir dengan depresi. Sepertinya aku akan segera bisa mengambil posisi itu. Imam besar itu berbicara jujur dan tidak menipuku. Siang dan malam Grand City tidak berbeda dengan dunia luar. Ketika matahari terbenam, seluruh Grand City diterangi oleh lampu yang tampak terang benderang dan sangat menarik. Harvey York yang baru saja mencoba mentransfer napas batin dari tubuhnya ke tubuh Faida Achanta, berjalan keluar ruangan. Wajahnya sedikit lelah. Dia awalnya merasa bahwa itu seharusnya tidak banyak berpengaruh. Tetapi dia tidak tahu mengapa, setelah dia mentransfer napas batinnya, Faida Achanta benar-benar pulih sedikit. Selain mentalnya masih belum normal, dan juga masih percaya bahwa Harvey York adalah takdirnya, kegilaannya sepertinya sudah banyak mereda. Harvey York merasa sedikit aneh, dan hanya bisa menebak bahwa metode kultivasi seni bela diri dari Sekte Lima Racun pasti berbeda dari orang biasa. Meskipun Harvey York mahir dalam metode pembunuhan, dia juga sedikit bingung dengan situasi seperti itu. Mungkin, itu benar-benar hanya bisa dijelaskan dengan menggunakan pepatah bahwa penyakit hati hanya bisa diobati obat hati. Setelah meninggalkan ruangan, Harvey York mengirim pesan untuk memberitahu Yvonne Xavier tentang situasinya. Yvonne Xavier merasa jauh lebih santai, mengatakan bahwa dia akan terus membantu Rahel Hardy mendapatkan izin masuk dari Grand City. Dalam hal ini, Harvey York yang tetap berada di Grand City, akan memiliki orang-orang di sekitarnya. Sementara Harvey York sedang minum teh dan istirahat untuk mengirim pesan, dia melihat Geoffrey Foster diam-diam memasuki ruangan tempat Faida Achanta beristirahat. Pada saat ini, ekspresi Faida Achanta tampak sadar. Dan dia tidak tahu kapan ada batu giok kuno di tangannya, dan tangan kanannya dengan lembut menggosoknya, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Melihat ekspresinya, Geoffrey Foster melangkah maju dan terkekeh.
Apakah kamu puas dengan orang yang ditakdirkan yang aku cari ini? Dia bukan hanya perwakilan aliansi bela diri negara H, tetapi juga Tuan Muda Longman, Presiden Aliansi Bisnis Negara H, dan memiliki berbagai koneksi tertentu dengan keluarga besar top papan atas dan keluarga kuno. Aku bahkan menduga bahwa dia memiliki identitas lain, tetapi karena tidak ada bukti, aku tidak akan membicarakannya untuk saat ini. Faida Achanta perlahan berbalik dan berkata-kata demi kata. Apakah segala sesuatu tentang dia benar-benar persis sama dengan ramalan? Tidak ada yang bias? Geoffrey Foster berkata dengan lembut. Pasti ada penyimpangan, bagaimanapun juga, ini adalah ramalan. Sudah baik mencapai 70%, jika 100%, itu bukanlah ramalan, tetapi merupakan fakta. Tentu saja, selain isi ramalan, aku menguji karakter dan hatinya. Pada akhirnya, aku memutuskan bahwa dia yang paling cocok. Setelah mengatakan ini, Geoffrey Foster sekali lagi membungkuk. Selamat putri, kamu telah menemukan orang yang ditakdirkan. Faida Achanta berkata dengan ringan. Aku juga mengujinya di pesawat. Dia sangat bagus, baik hati dan keterampilannya sangat luar biasa. Tapi apakah orang seperti dia benar-benar akan menerima pernyataan seperti takdir? Geoffrey Foster menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, tidak mungkin menerimanya dengan mudah. Tapi kita harus selalu mencobanya bukan? Kalau tidak, fondasi yang dibangun dengan susah payah oleh Tuan Kota Tua sebelumnya akan jatuh ke tangan orang lain. Chapter 6943. Selain itu, penguasa Kota Tua telah menghilang selama 10 tahun, dan seluruh Grand City telah lama kehilangan hormat pada penguasa Kota Tua dan Sekte Lima Racun. Bahkan kamu di Grand City, telah menjadi sosok marginal. Grand City tampaknya tidak memiliki pemilik, tetapi ramalan imam besar mengendalikan segalanya. Jadi, kita tidak bisa terburu-buru. Di satu sisi, biarkan Harvey York menerima semua ini. Di sisi lain, kita juga harus bertarung, sehingga semua orang di Grand City akan menyadari bahwa Sekte Lima Racun di mulut mereka masih merupakan Sekte Lima Dewa yang berada di atas segalanya di masa lalu. Hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan semua yang ditinggalkan oleh penguasa Kota Tua. Berbicara tentang ini, Geoffrey Foster terbatuk. Faida Achanta, aku bisa menunggu begitu lama. Kamu seharusnya tidak memiliki masalah besar kan? Faida Achanta berpikir sambil berpikir, tetapi masih ada sedikit keraguan di matanya. Penampilan Harvey York, seorang kenabian, adalah hal yang baik untuknya. Tapi masalahnya adalah hal semacam ini perlu dilakukan secara perlahan. Di Grand City saat ini, arus bawah bergejolak, dan Harvey York sendiri sudah cukup untuk menarik perhatian. Dalam hal ini, memberitahu semua orang bahwa Harvey York adalah takdir Faida Achanta, dan sama sekali tidak ada manfaatnya. Aku baru saja menemukan cara untuk membiarkan dunia luar berpikir bahwa aku gila. Aku mengambil Harvey York yang tidak bisa berdamai dengan Grand City sebagai takdirku. Aku ingin orang berpikir bahwa ketika itu benar, itu juga salah, dan ketika itu benar, itu juga benar. Faida Achanta berbicara dengan lembut, tampaknya membuat semacam tekad. Geoffrey Foster mengangguk, dan kemudian sepertinya mengingat sesuatu yang lain. Ngomong-ngomong, aku baru saja menemukan beberapa petunjuk. Serangan di pesawat dan kekacauan di Hyperborea tampaknya menargetkan Harvey York. Tapi aku juga curiga seseorang sengaja mengincarmu. Lagi pula, statusmu terlalu tinggi, dan kamu juga menempati nama kebenaran. Orang yang ingin naik ke puncak di depanmu, sangat merepotkan. Mereka tidak bisa melenyapkanmu secara terbuka. Namun, dengan menyerang dan bermaksud melenyapkan orang lain, kamu tanpa sengaja akan dilenyapkan juga. Aku khawatir, ini adalah kejutan kan? Bajing ini. Faida Achanta tanpa sadar mendengus dingin, dan nafas di tubuhnya langsung menyebar. Meja dan kursi di sekitarnya langsung berubah menjadi bubuk. Setelah melakukan tindakan ini, dia menyadari sesuatu, dengan cepat menenangkan hatinya, dan berkata dengan suara yang dalam. Tetua Foster, aku minta maaf sudah mengecewakanmu. Aku tidak sengaja membuat kesalahan lagi. Aku harap kamu tidak keberatan. Kamu tidak perlu memverifikasi masalah ini. Lagi pula, kamu dan aku sama-sama tahu, bahkan jika kamu memverifikasi orang-orang di belakang layar, ini bukan seseorang yang ingin kita selesaikan, itu hanya ikan kecil dan udang, tidak ada gunanya sama sekali. Geoffrey Foster mengangguk dan berkata, semuanya tunduk pada pengaturan sang putri. Aku akan menemukan cara untuk membuat dunia luar merasa bahwa kita semua percaya bahwa ini adalah serangan dan pembunuhan terhadap Harvey York. Bahkan kematian Durandal Parker adalah karena Harvey York. Berbicara tentang ini, tatapan suram muncul di mata Geoffrey Foster. Durandal Parker adalah pewaris pilihannya, tetapi pada akhirnya, dia berakhir seperti ini. Hanya dapat dikatakan bahwa Grand City yang tampaknya tinggi di atas, masih merupakan tempat perebutan kekuasaan yang luar biasa. Di tempat seperti itu,
mereka yang ingin mencoba naik ke tampuk kekuasaan dapat melakukan segalanya. Bahkan jika itu adalah kerabat dan teman sendiri, selama mereka menghalangi jalan mereka, mereka akan dibunuh. Chapter 6944. Itu benar. Geoffrey Foster mengingat hal lain. Meskipun Harvey York adalah perwakilan aliansi bela diri negara H, identitas ini sebenarnya telah ditentang oleh 7 Master Grand City. Sederhananya, karena Harvey York tidak memiliki dasar di Grand City, bahkan jika dunia akhirnya mengenalinya sebagai orang yang ditakdirkan, sangat sulit untuk membiarkannya naik tahta. Bagaimanapun, Grand City bukan lagi kota seperti 10 tahun yang lalu. Setelah mengerutkan kening sejenak, Faida Achanta berkata, tidak sulit untuk membiarkan Harvey York memiliki fondasi di Grand City. Cari cara untuk secara langsung menempatkan Sekte 5 Racun di bawah pimpinannya. Sebelum dia menjadi penguasa Grand City, dia akan menjadi kepala Sekte 5 Racun. Dengan cara ini, kamu tidak hanya bisa mendapatkan Harvey York, tetapi juga membuat Dan Parker merasa jijik. Bukankah dia ingin mendapatkan Sekte 5 Racun setiap saat? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa jika dia menjadi kepala dari dua keluarga itu, dia bisa langsung naik tahta? Idiot itu hanya bermimpi. Geoffrey Foster tampak tidak bisa berkata-kata. Putri, semuanya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jika kamu hanya menyerahkan Sekte 5 Racun kepada Harvey York sekarang, selama dia tidak bodoh, dia akan mengerti bahwa dia memang orang dalam ramalan imam besar. Kalau begitu, tanpa menunggu dia memiliki fondasi yang cukup di Grand City, beberapa orang pasti tidak akan duduk diam dan melakukan segala yang mungkin untuk melenyapkannya. Faida Achanta sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, bukankah Harvey York datang ke Grand City kali ini untuk mendapatkan 3 aula, langit, bumi, dan manusia? Dalam hal ini, kita berdua, Sekte Universal dan Sekte 5 Racun setuju dengan ini. Biarkan semua orang tahu bahwa Harvey York mendapatkan 3 aula utama dengan cara yang benar dan bermartabat. Aku ingin melihat bagaimana Parkerville menjelaskan kepada imam besar setelah kehilangan 3 aula ini. Keesokan harinya, Harvey York berjalan-jalan ke padang rumput teratas gunung belakang. Pada saat yang sama, dia juga menemukan tempat untuk berlatih seni bela diri. Meskipun seni bela diri Harvey York akan mencapai puncak dunia, tetapi masih ada ambang batas untuk kesatuan sejati alam dan manusia. Sebelumnya, Harvey York merasa bahwa yang dibutuhkan ambang batas ini adalah kesempatan dan pencerahan. Tetapi setelah datang ke Grand City, dia merasa bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia mungkin bisa menerobos. Meskipun sudah lama merasa bahwa dia tak terkalahkan. Namun, itu juga hal yang baik untuk melampaui dirinya sendiri. Setelah latihan selama 1 atau 2 jam, Harvey York kembali ke rumah keluarga Foster dan akan menyapa Geoffrey Foster. Dia pergi keluar untuk mencari spesialisasi seperti minuman dan makanan ringan. Namun, begitu dia memasuki halaman, Harvey York menemukan bahwa ada aroma samar di seluruh halaman. Wewangian itu sampai ke hidung, yang menggugah selera orang. Pandangan Harvey York segera jatuh di meja makan di tengah halaman. Di atas meja, selain mie awan, ada juga banyak kue-kue lezat, yang tampaknya baru saja dipanggang. Faida Achanta yang memakai celemek muncul entah dari mana saat ini. Dia memegang seikat serangga goreng di tangannya dan meletakkannya di piring di depan Harvey York. Melihat adegan ini, mata Harvey York berkedut dengan tajam, dan ada perasaan aneh bahwa dia tidak tahu harus berkata apa. Melihat Harvey York muncul, Faida Achanta berkata dengan gembira, Harvey, kamu sudah kembali. Aku secara khusus menyiapkan belalang goreng untukmu. Suplemen besar, kamu harus mencobanya.